Selamat siang Pak Haris. Selamat siang, Bu Melvani Samosir. Iya, terima kasih ya Pak ya sudah memberikan kesempatannya kepada saya. Terima kasih kembali, Bu. Iya, ngomong-ngomong nih, ada waktu nggak nih Bapak nih? Ada nih waktu. Iya ya Pak ya. Nggak mengganggu ya Pak ya? Tidak, sama sekali. Iya ya Pak ya. Iya. Nah, terima kasih ya Pak ya. Iya, di sini saya sedang melakukan praobservasi ya, praobservasi coaching. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak mengenai pembelajaran yang ada di kelas Bapak. Siap, Boleh Bu? kan Pak kan? Boleh. Iya, terima kasih ya Pak ya. Iya. Nah, yang pertama yang akan saya tanyakan itu pada saat nanti nih kalau saya mengadakan supervisi ini di kelas Bapak, nanti pada saat supervisi nanti kita akan adakan besok ya Pak ya. Siap. Iya, besok hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 ya Pak ya. Nah, nanti pada saat materi nanti apa yang akan Bapak sampaikan kepada murid? Tepatnya besok. Besok ya. Iya. Pas kebetulan memang besok itu saya pembelajaran matematika di kelas 4. Jadi materi yang ingin saya sampaikan besok itu berkaitan dengan bangun segi banyak, yaitu segi banyak beraturan. Oh iya ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya. Lalu apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan kepada murid Pak? Terkait tujuan pembelajaran, ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu peserta didik dapat mengetahui bangun segi banyak beraturan dengan tepat, yaitu di KD 3. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik dapat menentukan benda-benda di sekitar yang termasuk segi banyak beraturan dengan tepat, yaitu di KD 4. Begitu ya Pak ya? Iya. Pertanyaan yang berikutnya Pak, hal apa yang akan Bapak identifikasi pada pembelajaran nanti? Yang diidentifikasi ya Bu. Yang saya identifikasi pada materi ini, yang pertama yaitu ciri-ciri segi banyak beraturan ya. Ciri-ciri segi banyak beraturan. Yang pertama itu tadi ya, apa itu segi banyak? Apa itu segi banyak? Pengertian segi banyak. Kemudian ciri-ciri segi banyak tadi ya. Kemudian berikutnya yang saya identifikasi yaitu bangun-bangun datar apa saja yang termasuk segi banyak beraturan. Kemudian di dalam lingkup kelas kan banyak itu bangun-bangun datar, apakah lemari, apakah jendela, apakah kursi ya. Jadi di situ siswa dapat mengidentifikasi satu persatu benda-benda apa saja yang termasuk dalam segi banyak beraturan. Area mana yang akan Bapak sampaikan kepada murid Pak? Area ya terkait pembelajaran berdiferensiasi, ya, area yang ingin saya targetkan yaitu peserta dapat mengidentifikasi bangun segi banyak beraturan yang ada di dalam lingkungan ruangan kelas ataupun dalam kehidupan sehari-hari, misalnya lemari, jendela, papan tulis, dinding kelas, asbes, buku-buku, papan tulis, dan lain-lain. Kemudian mereka dapat menggolongkannya kepada bagian segi banyak beraturan. Kemudian mana golongan segi banyak yang tidak beraturan. Kemudian terkait dengan profil pelajar Pancasila yaitu kemandirian, peserta didik kemudian dapat diharapkan menggambarkan bangun-bangun segi banyak beraturan tersebut. Dapat menggambarkan persegi, dapat menggambarkan segitiga sama sisi,
dapat menggambarkan segi 4, segi 5, bintang, dan segi banyak beraturan lainnya. Mungkin itu yang area yang ingin saya targetkan kepada peserta didik. Iya ya Pak ya. Semogalah mereka dapat menentukannya ya Pak ya. Mudah-mudahan. Iya, dan memahami juga. Lalu strategi apa yang akan Bapak lakukan besok? Terkait dengan strategi ya. Strategi ini adalah metode ya, apa yang diinginkan. Jadi kita guru ini Bu sebenarnya memiliki metode common sense namanya, pemikiran sederhana. Jadi dalam pemikiran sederhana itu kadang-kadang guru sih ini ya, sesuai dengan pikirannya saja dapat menyampaikan, pada sesungguhnya guru itu harus perlu ini namanya RPP agar dapat mencapai tujuannya. Jadi strategi itu tentunya yang pertama sekali yang saya lakukan adalah membuat RPP, rancangan program pembelajaran. Kemudian di dalam RPP tersebutlah saya masukkan strategi-strategi apa saja yang ingin saya gali. Yang pertama yaitu strategi inquiry learning, penyelidikan pembelajaran. Jadi dalam penyelidikan ini siswa atau peserta didik dapat menyelidiki benda-benda apa saja, bangun-bangun datar apa saja yang termasuk dalam segi banyak, yang khususnya segi banyak beraturan. Kemudian strategi yang kedua yaitu strategi discovery learning, yaitu menyingkap atau menemukan benda-benda apa saja, bangun-bangun datar apa saja yang termasuk segi banyak beraturan. Kemudian yang ketiga strategi yang saya lakukan adalah strategi TBL, Project Based Learning. Mereka dapat menggambarkan benda-benda segi banyak tersebut, khususnya segi banyak beraturan dan pembelajaran kali ini. Itulah strategi yang saya gunakan Bu. Iya ya Pak ya, sangat bagus ya Pak ya strateginya. Mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan murid kita lebih mengerti dan semangat dalam belajarnya besok ya Pak ya. Mudah-mudahan. Iya. Aktif juga lagi ya Pak ya. Lalu yang terakhir nih Pak. Ya. Apa saja konsistensi pembelajaran yang akan Bapak lakukan? Konsistensi. Iya. Jadi dalam konsistensi terkait itu adalah fokus dan secara terus-menerus. Artinya dalam pembelajaran itu harus ada fokusnya dan secara kontinu ya. Yang pertama terkait dengan konsistensi yaitu tentunya kembali saya menetapkan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajarannya? Kemudian yang kedua, fokus pada menyelesaikan satu materi, konsisten dalam menyelesaikan satu materi. Misalnya hari ini adalah materi banyak beraturan, dan materi berikutnya nanti apalagi fokus pada tiap-tiap materi, sehingga ketercapaiannya akan dapat kita lihat persentasenya. Kemudian yang ketiga konsistensi yang saya lakukan yaitu waktu yang digunakan yang seefisien mungkin, yaitu 2 jam pelajaran. Jadi setiap pertemuan itu ada 2 jam pelajaran, yaitu 2 kali 35 menit. Kemudian yang keempat, komitmen pada anak didik agar waktu yang efisien tersebut dapat menyelesaikan tugas ataupun pembelajaran. Sehingga tadi saya gunakan strategi project based learning ya, mereka dapat menyelesaikan tugas tersebut sesuai dengan waktu yang saya tetapkan. Kemudian yang kelima itu jam pembelajaran matematika sendiri kan ada 6 jam pelajaran. Jadi itu konsisten saya lakukan setiap minggunya, ada 3 kali pertemuan. Artinya 3 kali pertemuan yaitu 2 kali 35 menit, berarti 3 hari dalam seminggu. Kemudian yang keenam itu adalah sesering mungkin melakukan evaluasi pembelajaran. Jadi dengan melakukan evaluasi pembelajaran
akan terlihat ketercapaian siswa tersebut berapa persentasenya. Itu mungkin konsistensi yang terakhir yang saya lakukan, yaitu melakukan evaluasi. Iya Pak, sangat bagus sekali, luar biasa ya Pak ya. Iya memang Bapak oke, mantap, keren Pak. Terima kasih, Bu. Iya, semoga kita dapat melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik ya Pak ya, yang dapat Mudah-mudahan memberikan kenyamanan, kesenangan, dan kita memberikan murid kita itu kesempatan Pak. Kita hargai mereka. Besok kita akan lihat ya Pak ya, Iya. bagaimana prakteknya di kelas ya Pak ya. Mudah-mudahan. Iya, semoga dapat berjalan dengan lancar ya Pak ya. Terima kasih, Bu. Iya, semangat kita ya Pak ya. Semangat. Iya Pak, sehatlah kita besok supaya kita besok dapat ketemu kembali. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih, Bu. Iya. Sama-sama. Terima kasih ya Pak atas kerjasamanya ya Pak ya. Iya. Selamat pagi anak-anak semua. Kabarnya apa kabar? Baik, baik dan sehat, kan? Tetap semangat. Apa ini? Oke. Tetap semangat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, langkah baik dan mendapat berkatnya, kita memulainya dengan membaca doa. Ya. Kami ke depan kita membacakan doa. Mari kita berdoa mengucapkan kabar dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih Kau telah memberikan kami nafas kehidupan untuk berkumpul di sekolah ini. Ya Allah, berilah kami kepintaran, kami mau belajar. Berilah kami kesehatan untuk bisa mengikuti pelajaran hari ini. Ya Allah, sehat-sehatkanlah orang tua kami dan guru-guru kami. Ya Allah, mudahkanlah rezeki orang tua kami, guru-guru kami. Ya Allah, kabulkanlah doa hamba-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Anak-anak, pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari lebih banyak, ya. Kemarin pelajaran matematika kita sudah mempelajari segi banyak, kan? Apa itu segi banyak? Ya? Apa itu segi banyak? Hah? Segi yang mempunyai banyak sisi. Ya, sudah cepat ya, tapi sudah bagus ya. Ada yang bisa tahu lagi? Hah? Ya, segi banyak itu ya, adalah bangun datar, yang dibatasi oleh garis tertutup, ya. Garis tersebut dinamakan apa? Dinamakan sisi.
itu adalah segi banyak. Hari ini kita mempelajari segi banyak beraturan ya. Segi banyak beraturan itu adalah bangun datar juga ya. Bangun datar segi banyak itu ada dua macam. Yang pertama segi banyak beraturan, yang kedua segi banyak tidak beraturan. Ciri-ciri segi banyak beraturan berbeda dengan ciri-ciri segi banyak tidak beraturan ya. Paham? Ada yang tahu? Ciri-ciri segi banyak beraturan. Gimana? Siapa tahu nih kayaknya? Si Jeva. Ciri-ciri segi banyak beraturan. Iya benar. Isinya sama. Terus ada lagi. Sisi yang berhadapan sama panjang ya. Misalnya bangun persegi ya. Bangun persegi itu sisinya sama panjang. Kalau sisinya masing-masing 1 meter, berarti setiap sisinya yang 4 itu adalah 1 meter, 1 meter, 1 meter ya. Misalnya jendela. Jendela kan adalah persegi. Sisinya sama panjang bukan? Sama ya. Nah. Kemudian apa lagi ciri-cirinya? Ciri-ciri segi banyak beraturan. Ada lagi? Tahu? Ciri-cirinya? Sudutnya sama? Sudutnya sama besar ya. Bahkan segi banyak bangunnya 1 orang 1 yang tidak dipahami ya. Bangun segi banyak peraturan ya. Nah, menggambarkan bangun segi banyak peraturan. Terserah bangun apa saja, tapi yang termasuk segi banyak peraturan ya. Gambarkan segitiga sama sisi misalnya, 4 misalnya, segi 5. Bintang juga bisa termasuk segi banyak peraturan ya. Nah, ya, ini adalah kertas pelekatnya dan kalian akan diminta menggambarkan masing-masing segi banyak peraturan. Oke, ya pakai penggaris biar rapi. Ya, diwarnai biar kelihatan lebih cantik ya. Ya teman-teman, saya menggambarkan persegi yang lebarnya sama panjang dan sudutnya sama lebar dan segitiga sama sisi. Mempunyai 3 sisi yang sama dan segi panjang dan lebar yang sama. Iya, salah ya. Tapi kita beri hapus untuk jadi kalian berbiasa ya. Pertama adalah bangun di aja ya. Saya
tulisan. Ini ada ya. Untuk 2 soal, silakan dituliskan atau dikerjakan di rumahnya masing-masing. Besok dibawa ke sekolah ya. Ya, kita sebapak kasih. Kita sebapak kerjakan tadi. Ini kita juga selesai. Dan kita menunjukkan buku sekian ya. Nah, kita tutup buku pelajarannya. Jangan lupa. Mari kita. Bukan itu. Baik ya. Untuk menunjuk dan mengambil berkatnya, kita silakan ketua kelas membawakan doa untuk ibadah kita pada hari ini. Ya. Ya, silakan. Ya Allah, terima kasih Kau telah memberikan kami kesehatan untuk belajar hari ini. Ya Allah, kami sudah selesai belajar. Berilah kami keselamatan untuk nanti ya Allah. Ya Allah, ini dalam nama Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Aku disakat. Yakin. Video. Ini ada. Iya. Pada apa berlanjut bro? Goblok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nurfani. Ya, hari ini apa kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Pak Aris gimana? Alhamdulillah sehat baik. Sehat. Ya, kemarin Pak Aris sama Bu Nurfani sudah melakukan observasi ya Pak? Sudah, saya sudah melihat hasil videonya sangat baik ya, saya apresiasi sekali. Walaupun Bapak belum menjadi guru penggerak, mudah-mudahan Bapak nanti ke depannya bisa menjadi calon guru penggerak selanjutnya ya Pak di sekolah ini. Iya. Di sini Pak, pada hari ini saya mengucapkan terima kasih dan sangat mengapresiasi atas peran Bapak sudah membantu CGP kami untuk menyelesaikan tugasnya untuk melaksanakan supervisi akademik kelas. Terima kasih ya Pak Aris sudah Terima kasih kembali. ya, jadi mudah-mudahan Pak Aris bisa ya menggantikan peran. Banyak yang mau ditanyakan dari hasil observasi. Mungkin di sini saya mohon juga tidak sama Pak Aris yang apa yang perlu juga diperbaiki nantinya oleh CGP kami
silakan Bapak juga memberikan refleksi. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita ini dapat bermanfaat buat kita semua. Begitu juga dengan Ibu Nurhani, ya sudah cukup baik ya. Mudah-mudahan berbagi praktik baik bersama Pak Aris dan rekan-rekan yang lain di sini dapat dijadikan suatu kemajuan buat sekolah kita ini ya, Bu, sehingga bisa menjadi role model di sekolah-sekolah yang lainnya. Oke Bapak Ibu, untuk menghabiskan waktu saya persilakan sesi kucing Ibu pasca observasi bersama Pak Aris. Kita akan mulai Pak ya. Iya, kalau saya lihat dari supervisi yang kemarin, ya pembelajaran yang telah Bapak sampaikan kepada murid sudah sangat-sangat bagus Pak, ya, di mana saya melihat murid-murid kita antusias juga dalam mendengarkan dan menyimak pada waktu Bapak memberikan pembelajaran kepada mereka. Iya. Nah, kali ini saya akan melakukan pasca observasi yang kemarin, yaitu pra-observasi, yang ada sebelum mengadakan pembelajaran, praktek mengajar, melakukan supervisi praktek mengajar, ya Pak ya. Sekarang setelah selesai melakukan praktek mengajarnya, maka saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak. Iya. Ada waktunya kan Pak? Ada. Iya, terima kasih Pak. Iya. Sejauh mana pembelajaran yang sudah murid kita terima atas pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan? Sejauh mana ya? Iya. Kalau saya lihat sih dari tingkat pemahaman materi siswa, kemudian ada perubahan pengetahuan baru siswa tersebut, saya melihat ada interaksi positif dari siswa tersebut. Interaksi positifnya, siswa dapat menampilkan dan mendeskripsikan hasil dari proyek yang mereka buat. Bangun-bangun itu yang digambarkan di kertas yang saya berikan ya. Kemudian rata-rata siswa yang menampilkan itu dan mendeskripsikan itu sudah sangat tepat, menunjukkan bangun-bangun segi banyak peraturan yang saya tugaskan. Saya pikir kalau ditanya sejauh mana, mungkin sekitar 80% berhasil. Begitu ya Pak ya. Menurut Bapak, pada waktu Bapak melakukan pembelajaran kemarin itu, adakah hambatan yang Bapak hadapi misalnya? Hambatan ya. Iya. Hambatan ya. Jadi profesi guru itu saya pikir bagi saya ya, profesi guru itu adalah profesi yang sangat menyenangkan di bumi ini ya, dan juga pekerjaan yang sangat menantang sekali. Nah, memang hambatannya bagi saya siswa-siswa yang kita hadapi, peserta didik yang kita hadapi, kadang-kadang tidak selalu siap dalam menerima pelajaran. Jadi itu yang menjadi tantangannya. Kadang ketika mereka peserta didik itu yang semalam itu kita mengidentifikasi benda-benda berupa bangun segi banyak tersebut. Terkadang saya harus mengarahkan secara langsung, ini bentuknya, jadi di situ hambatannya. Kemudian kadang siswa kehilangan fokus ketika membuat itu kan, kadang suka bercanda dengan temannya, jadi kita harus terus dampingin siswa, kita terus fasilitatori sehingga hambatan-hambatan itu juga bisa jadi menyenangkan. Saya pikir itu saja hambatannya. Iya Pak ya. Iya. Lalu bisakah Bapak merefleksikan terkait pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin? Pelajaran semalam, semalam saya sudah jelaskan apa itu bangun segi banyak, kemudian
dan saya juga mendeskripsikan apa itu bangun segi banyak beraturan ya, kemudian menggolongkannya ke dalam segi banyak beraturan ya. Saya paparkan juga kan banyak bangun datar di sekitar lingkungan atau di dalam ruangan kelas ya, ada bangun datar persegi panjang, persegi 4, persegi 5, persegi 3 juga ada macam-macamnya ya. Setelah selesai saya memberikan materi dan siswa juga sudah mendeskripsikan hasil proyeknya, kemudian saya memberikan soal latihan itu ada sebanyak 2 macam dikerjakan di rumah dan diusahakan saya bisa tuntaslah pembelajaran tentang banyak peraturan pada semalam kalau itu. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan tentang mengerjakan. Iya ya Pak ya. Lalu yang terakhir nih ya Pak ya, pertanyaan saya, apa tindakan Bapak terhadap pembelajaran yang sudah Bapak lakukan yang kemarin itu untuk pembelajaran kedepannya Pak? Kedepannya ya. Jadi untuk kedepannya saya pikir itu tentu saya berharap agar lebih baik lagi ya daripada hari ini. Yang saya catatkan adalah yang pertama itu kedepannya saya harus lebih konsisten lagi dengan waktu pembelajaran dan sesuai dengan silabus dan RPP, jadi sesuai dengan rancangan, kemudian sesuai juga dengan penerapannya. Kemudian kedepannya juga metode atau model pembelajaran yang saya harapkan saya pikir harus berbeda-beda juga ya, karena agar menarik perhatian siswa ya. Kemudian ke depan juga harus saya berikan pengelompokan siswa terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Ada siswa yang mungkin tingkat kepemahamannya tinggi, ada yang sedang, mungkin ada yang lebih tinggi. Jadi di situ harus kita mungkin ke depannya harus ada pengelompokan agar juga jangan ketinggalan, kemudian yang juga harus juga dengan lebih baik lagi. Kemudian untuk kedepannya saya pikir sumber belajar dan alat belajar itu lebih dimaksimalkan lagi untuk menarik perhatian siswa. Kemudian juga sesekali perlu juga saya pikir untuk melakukan penyegaran atau semacam esbiding kepada siswa ya, agar suasana lebih menyenangkan ya, agar suasana lebih menggembirakan ya. Jadi siswa tersebut juga adalah anak didik kita ya, kita sebagai orang tua juga saya berharap juga anak didik juga sebagai sahabat ya, tenang menyenangkan kepada kita sehingga dia belajarnya tidak berputus ya. Saya pikir untuk kedepannya lebih baik lagi lah, mungkin nanti ada hal-hal yang lain kedepannya masih. Iya. Di sini Pak saya mengadakan coaching supervisi akademik ini khususnya di dalam praktek mengajar ya Pak ya. Tujuannya bukan masuk yang lain-lain ya Pak ya, yang misalnya mau menjudge atau menguji Bapak gitu, tidak ya Pak ya. Tujuannya supaya tahu di dalam pembelajaran itu bagaimana gitu Pak sebenarnya ya, pembelajaran apa yang kita berikan kepada anak didik kita yang benar, yang baik seperti itu ya Pak ya, dan membuat kita untuk supaya lebih belajar dan belajar lagi ya Pak ya, itu Pak. Nah jadi kalau saya tanya nih ya Pak ya terakhir ya, kalau menurut Bapak nih setelah saya mengadakan seperti ini ya Pak ya coaching, iya. Bagaimana lah Pak perasaan Bapak setelah saya buat coaching ini gitu? Istilahnya apa manfaatnya? Oh gitu ya. Iya. Baik. Saya pikir setelah mengadakan coaching ini terhadap saya,
merupakan suatu kebanggaan atau kebahagiaan tersendiri juga sih. Nah memang program pemerintah ini terkadang berganti-ganti, silih berganti, tapi tujuannya memang untuk peningkatan kualitas guru itu sendiri. Jadi permasalahan di Indonesia ini adalah permasalahan kualitas guru ya, termasuk mungkin sekian persen, masih banyak sekali guru-guru yang masih di bawah rata-rata dari segi kualitasnya. Terkait dengan program ini tadi ya, dari dulu memang pemerintah selalu melancarkan program terbaiknya ya, dari mulai PKB, di sasaran. Nah sekarang guru penggerak sih saya belum berkesempatan untuk mengikuti, tapi ini sekarang saya dilibatkan sama ibu coaching. Saya pikir sangat bagus sekali, jadi ada relasi kemitraan dengan ibu guru ya, sehingga menjadi pengetahuan yang baru bagi saya, menjadi pemahaman yang baru, konsep yang baru juga untuk tujuannya juga untuk siswa atau peserta didik, bagaimana peserta didik dapat merasakan pendidikan yang kekinian, yang terkini, bagaimana pendidikan berdiferensiasi, bagaimana pendidikan mereka belajar, bagaimana kurikulum pendidikan Pancasila ya. Mungkin di situ sudah komplit sekarang yang dirasakan oleh guru penggerak. Nah, kadang kami hanya bisa melihat di konten-konten YouTube atau di Google lah, karena itu tidak terlibat langsung kan di fasilitasi oleh guru penggerak. Jadi sekarang sudah terlibat langsung ya Pak ya? Oke, silahkan itu terlibat langsung. Jadi biasanya mungkin nanti kita sudah tahu jadi begini, pembelajaran lah bagi saya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya, sudah memberikan waktunya pada saya, dan Bapak maulah itulah diajak untuk berkoordinasi. Terima kasih banyak ya Pak ya. Selamat siang ya Pak ya. Ya, semangat untuk kita ya Pak ya.